Welcome back to Versus. Hari ini gue bersama Raisa. Yeay. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih sudah datang ke sini Kak Yaya. Terakhir aku bertemu Kak Yaya itu aku lagi nunggu mau beli tiket. Iya. Terus ya lagi pokoknya mau beli tiket nonton paspor waktu itu. Terus tiba-tiba ada mobil lewat, buka kaca. Gituin. Aku bingung. Itu terakhir. Anyway, kita langsung saja ke statement yang pertama. Oke. Perpindahan bisa jadi hal yang menyenangkan dan menyedihkan. As in general. Setuju banget. 100%. Karena ada memori yang ditinggal gitu ya. Karena ada memori yang ditinggal, terus juga apa ya? Iya sih itu. Tapi tetap excited untuk sesuatu yang baru. Iya, cocok ya. Kan belakangan ini kayaknya lagi pindah-pindah rumah. Tuh. Bukan pindah-pindah rumah, pindahan. Iya, sorry, pindahan rumah pindah-pindah ya. Lagi pindahan rumah. Betul. Terus kayak apa aja sih yang kayak disiapin buat pindahan rumah, apa yang memutuskan untuk pindah rumah juga gitu-gitunya. Jadi aku tuh tema pindah rumah itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi aku nggak pengen kayak semua masukin dalam box, terus habis itu boxnya dibawa, terus dibuka lagi gitu. Jadi hari ini pindah satu lemari, besok pindah lemari yang satu lagi gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi biar bisa sekalian decluttering. Jadi aku kayaknya menghilangkan sekitar 60% dari belonging aku untuk pindah ke rumah baru. Oh, jadi yang 60%-nya ditinggalkan lah ibaratnya gitu ya. Apa hal yang menyenangkan pindah rumah? Kalau misalnya sedihnya kan kayak ninggalin memori apa segala macam. Yang menyenangkan selain packing-packing dan pindah-pindah ya. Yang menyenangkan adalah karena aku tuh seneng banget interior design. Banget gitu. Jadi di rumah yang ini tuh aku bener-bener all out banget. Terus style aku banget dari awal. Pokoknya dari sampai handle. Pokoknya gitu, sampai gitu doorknobs apa segala macam itu aku yang pilih. Sampai tanaman apa. Pokoknya ini bener-bener taste aku banget. Jadi itu yang paling menyenangkan. Dari nol? Dari nol. Wow. Paling menyenangkan. Sekali. Okay. Aku tipe yang kalau main The Sims. Oh ya, itu main The Sims itu pas abis selesai rumahnya jadi, gue langsung berhenti mainnya, terus bikin rumah lagi gitu. Jadi orangnya nggak gue mainin. Oh, jadi cuma mainin rumahnya, iya, bukan mainin storyline-nya nggak main. Nggak ada storyline-nya. Kalau dia main The Sims emang jalan-jalan aja ya, gitu. Oh, jadi emang berarti konsep interior desainnya awalnya karena suka main Sims, enggak? Kayaknya itu awal bibit-bibit. Bibit ya, bibit ya maksudnya. Okay. Cuma di dunia nggak ada Clapaucius dan nggak ada. Iya, nggak ada dong. Rosebud sayangnya. Oke, di statement kedua ini, statementnya adalah semua orang layak punya kesempatan kedua. Semua orang ya? Semua orang. Layak punya kesempatan kedua. Kayaknya sekarang setelah gue dewasa, iya deh. Ya, semua orang layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tapi kalau gimana? Menurut gue, iya sih, iya semua orang layak. Kecuali emang tapi ada kecuali nggak sih kayak orang yang mungkin berbuat salah mungkin sama kita atau sama orang yang kita sayang tapi yang parah banget. Itu susah sih buat. Susah, tapi maksud gue tuh kayak Tuhan aja pasti maafin, masa kita nggak maafin sih gitu. Oh, tapi aku sering lihat statement itu dibantah di Twitter gitu-gitu. Ya gue kan bukan Tuhan, benar. Ya kan? Iya. Gitu. Ada orang nabi aja, ya gue kan bukan nabi gitu. Gitu. Bener, gue juga tadi pas mau ngucapin itu mikir gitu. Tapi ya biar keren aja. Ya bener sih, tapi ya semua orang layak ya untuk kasih kesempatan kedua. Iya kan, kedua. Nah kalau ketiga itu udah cukup, jadi sekali aja ya maafinnya ya. Tapi seumur hidup kakak pernah gak ngasih kesempatan lebih dari sekali? Jadi kesempatan kedua, habis itu dia ngulangin lagi nih. Oh, pernah. Kirain, tidak. Oh pernah. Gitu ya. Saya sudah menikah, jadi itu udah beda. Kesempatan tuh ada terus ya. Ada terus. Enggak lah, tapi maksudnya kesempatan itu kan diberikan terus, tapi lama-lama ruangnya tuh jadi lebih kecil dan lama-lama hilang. Makanya jangan main-main dengan kesempatan itu. Kalau udah dikasih kesempatan pakai sebaik-baiknya ya berarti ya.
Statement yang ketiga, tidak boleh bilang kata tidak terhadap anak. Sebenarnya setuju, tapi prakteknya itu susah. Ini tapi buat anak kecil banget. Iya, anak kecil banget. Karena sebenarnya bukannya nggak ngelarang, jadi cuma cara ngelarangnya itu bukan dengan tidak ganti kata-kata gitu ya. Jadi kayak anak kecil tuh agak harus reverse psychology gitu loh. Oh iya, dan benar, dia sih. harus dikasih pilihan, dan dia kayak harus dikasih, kayak misalkan dia lagi manjat-manjat lemari gitu. Terus instead of kita bilang jangan manjat lemari ya gitu, yang dimana dia nggak ngerti kenapa gue nggak boleh manjat lemari. Tapi kamu kalau mau manjat-manjat di kasur aja gitu. Oh ya, tetap. Jadi biar kayak, oh oke, aku tetap boleh manjat, tapi aku manjatnya di tempat yang lebih safe menurut orang tuanya gitu. Kayak gitu sebenarnya. Kak, kan ini sedikit tentang parenting ya. Maksudnya momen yang paling bahagia dan mengharukan sebagai seorang ibu tuh apa sih, Kak? Aduh, banyak sih. Menurutku jadi orang tua tuh kayak perjalanan melepaskan gitu loh. Dari awal, jadi terutama buat ibu ya gitu. Karena dia kan ada dalam badan kita. Lahir aja itu udah lepas. Iya. Terus lama-lama dia bisa jalan, dia bisa apa. Pokoknya sepanjang hidup dia, itu adalah selalu perjalanan menjauh dari kita. Itu memang udah kayak gitu kodratnya. Iya. Jadi ya udah, paling mengharukannya itu adalah kayak ngelihat dia bisa achieve sesuatu, at the same time kita tahu dia membutuhkan kita semakin sedikit gitu. Tapi Kak, jadi selalu mixed feelings. Mixed feelings ya selalu. Tapi kan kakak sibuk banget nih. Lumayan. Iya dong, ya sibuk. Nah, itu ngebagi waktunya gimana, Kak? Sebenarnya maksimalin aja sih kalau lagi sama anak, sama keluarga, sama suami. Kayak ya udah maksimalin kita ada di situ, jangan main handphone, jangan apa. Tapi kalau misalkan lagi pergi udah maksimalin juga waktu me time. Kalau kita pun lagi jalan-jalan ataupun lagi kerja tuh maksimalin gitu. Jadi aku ngerasa pembagian waktu yang paling tepat tuh adalah dengan fokus gitu loh. Ya, pas kalau lagi ada waktunya udah fokus aja gitu ya. Jadi kayak no distraction. Oke. Semua perjalanan itu berharga. Setuju atau tidak? Semua. Setuju kali ya. Setuju. Perjalanan, misalnya kita ngomongin misalnya karir ya, Kak. Kayak misalnya awal itu kan yang support berarti kan family kan. Itu awalnya tuh gimana, Kak? Maksudnya mereka support Kakak dalam mau berkarir di musik tuh gimana? Semua perjalanan berharga, bener sih. Kalau keluarga aku tuh, karena aku anaknya, aku emang suka nyanyi, pengen nyanyi. Cuma nggak pernah yang kayak tampil, aku pengen ikut lomba ini dong, aku pengen show di sini gitu. Enggak gitu. Jadi mungkin orang tua aku tuh juga nggak nge-push, ayo dong. Bukan kayak show mom gitu loh. Sehingga dukungannya tuh dari bentuk ya membiarkan aku aja gitu. Kayak, silakan monggo gitu ya. Silakan monggo. Terus aku juga pernah waktu itu aku pertama kali beli professional mic juga ngutang sama ayahku gitu. Jadi kayak mau beli ini. Ya aku mau beli. Terus Shure SM58. Terus habis gitu ya udah pinjem ke ayahku kayak berapa sih waktu 7 jutaan. Iya, SM58. Sampai sekarang dipakai terus di mana-mana itu. Kalau kita bikin konten juga pakainya SM58. Iya, terus habis gitu udah aku bayar pelan-pelan kayak gitu. Jadi itu sih menurutku dukungannya salah satunya adalah dengan membiarkan aku dan nggak kebanyakan micromanaging gitu. Ya ngatur ya. Saya kalau diatur-atur atau kayak gimana kan aku pasti ngerasa nggak nyaman. Iya pastilah namanya. Tapi kakak kan sering manggung nih. Itu tuh pernah ada kayak momen yang gak enak gak sih di panggung? Ya banyak lah ya. Kita kan setiap manggung kita nggak pernah tahu. Ya sekarang sih alhamdulillah mungkin dengan riders dengan apa udah ada standar tertentu yang kita manggung harus kayak gitu. Cuma yang dulu-dulu deh Kak. Iya, cuma kan kadang-kadang sound systemnya nggak sesuai dengan riders kita. Terus kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba apa, terus atau enggak. Waktu itu pernah aku manggung terus ada yang meledak apa kayak gitu. Meledak apa Kak? Nggak tahu deh, kayak pokoknya di belakang ada semacam yang meledak gitu. Itu pecah banget sih. Itu gensetnya atau stabilizernya meledak. Tapi lanjut nggak? Berhenti? Udah?
mati Pak. Oh mati, kirain Bisa juga, kira gitu. kayak meledak terus kayak oh oke lanjut gitu. Gitu kan. Iya kirain. Kayak konfeti. Kirain Iya kayak terus gitu. macem-macem deh, ada juga yang pas manggung soundnya parah banget, nggak kedengeran apa-apa gitu. Tapi kadang aku kalau misalkan di atas manggung nih soundnya nggak enak dikit, nah aku bisa nih kayak ke engineer aku kayak naikin ininya, turunin gitarnya, naikin vokalnya, apa-apa kayak gitu. Tapi kalau dari awal tuh udah parah banget, aku tuh oke, gue harus bisa dengan ini sampai terakhir gitu. Karena gue udah nggak tahu lagi Harus mau gimana? minta apa Iya, kayak iya, engineer iya, gitu. paham, Jadi paham. oke, itu yang terasah tuh kayak gitu. Oke, Kak, ini kan Kakak mau bikin film ini udah filmnya Coba Harta banget nggak Harta sih? Tahta Raisa ya kan. Ini apa yang membuat Kakak kayak aku mau bikin film? Setelah bikin konser kemarin. Iya, sebenarnya gue tuh dijebak. Oh iya, serius gak sih? Serius. Terus Sebenarnya nggak tahu ya dijebak apa enggak. Jadi pertamanya gue kira itu ini adalah bakalan jadi dokumenter GBK. oh konser Jadi, aja. Iya, jadi hanya khusus konser. Toh perjalanan konser itu tuh udah bisa jadi film 2 Sendiri, jam ya. juga gitu loh. Jadinya aku sangat-sangat ya pengen banget kalau GBK itu didokumentasikan karena emang semenarik itu dan juga banyak lika-likunya segala macam. Terus udah setelah selesai konser, kok masih ada wawancara, masih ada Lanjut. syuting, kok masih ada kamera gitu kan. Oh ternyata ini dokumenterinya karir gitu. Jadi nggak dia yang ngomong sebelumnya? Ada, cuma mungkin gue Nggak juga kali ya? Oh iya gitu, karena pikiran gue masih terlalu udah fokus di Iya konser. sama konser. Oh ya udah berarti dokumenter GBK kali ya gitu. Terus habis gitu gue ngobrol kayak, emang udah pantas gitu ya Kang? Emang apa namanya, ada yang mau nonton gitu segala macam. Masih ada sempat nggak pede gitu, tapi Kalau itu tidak mungkin ya. Iya, Kalau itu masih banyak yang nonton itu sih. iya alhamdulillah akhirnya apa namanya, pas aku nonton hasil filmnya itu dibalut dengan sangat pop. Terus juga maksudnya orang-orang yang mungkin bukan fans cuma tahu-tahu doang tetap bisa enjoy. Terus ternyata dengan kehidupan gue yang lempeng ini ada drama juga. Terus kayak bisa juga ada momen-momennya yang memancing emosi gitu. Pas abis nontonnya kayak Seru ya gitu. oke. Soalnya kemarin aku lihat nonton ini juga, trailernya juga kan kayak ada mau menangisnya, ada serunya gitu. Pas awalnya tuh kayak ada deg-deg gitu kayak jadi gue deg-degan lagi apaan sih? Orang gue ada di situ, kenapa Iya, gue orang ini deg-degan gua ya? gitu. Kan gue tahu apa yang bakalan terjadi, kenapa gue deg-degan gitu. Seru banget ya. Ini tanggal berapa sih? Mulai 6 Juni. 6 Juni. Catat 6 Juni Mulai 6 Juni. 2024. Oke. Oke, sekarang aku mau main mitos atau fakta. Oke. Yang pertama, nah, aku bacain deh. Ini mitos atau fakta, Zalina akan muncul di film dokumenter Harta Tahta Raisa. Betul. Betul? Betul. Oke, betul ya. Tapi perdana wajahnya diperlihatkan tidak. Tidak. Oke. Ada aja berarti. Ada. Tapi nggak perlu ngelihat wajahnya juga pada akhirnya karena ceritanya ini pivotal. Maksudnya sangat penting di dalam dokumenter itu. Jadi udah lupa kok kayak aduh penasaran deh. Tapi kayak lebih momennya Momen, tuh ya, gila banget pas di film. Itu momen sih, semua karena momen. Betul. Kita lanjut lagi ke mitos atau fakta. Raisa mengaku sempat tak percaya diri buat film dokumenter. Fakta. Ini yang tadi gue ceritain. Iya. Balik dikit tadi ada kenapa? Coba drag dikit. Yang selanjutnya, kalau bukan Raisa, Soleh Solihun ogah gara film dokumenter musisi. Pernah ada ngomong sama kayaknya nggak? Kalau statementnya sekeras ini aku nggak tahu ya. Cuma kemarin Kang Soleh bilang kalau misalkan dia nggak suka musisinya, dia nggak mau bikin filmnya berarti. Iya, berarti suka musisinya. Itu dia. Terus lanjut lagi. Jarang punya waktu berdua, Raisa dan Hamis Daud jadikan kerja bareng sebagai quality time. Ini fakta. Fakta. Karena kalau misalkan lagi kerja tuh kan kita bener-bener banyak nunggu, terus apa, jadi akhirnya ngobrol, terus nggak ada distraction. Jadinya kok kerjanya kayak kencan gitu ya, Kencan malah ya. Kencan Seru sekali. Terus, nah ini Kak, penyanyi Raisa edukasi anak tak istimewakan makanan. Apakah Zalina di... Oh, Jadi kayak
Oh iya. Maksudnya ini benar. Jadi maksudnya aku tuh nggak. Jadi gini, misalkan dia mau makan nasi ayam sama permen, ya udah makan aja gitu, nggak yang habisin dulu nasinya baru boleh dapat permennya gitu. Nanti dia jadi pengennya di otaknya permen gitu. Oh iya, fokusnya gitu jadinya. Iya, harus menyamaratakan semua makanan. Jadi gitu, salah maksudnya. satunya gitu. Jadi dia suka makan nasi sop es krim gitu ya. Sok mangga. Agak bingung ya tapi oke. Mungkin enak ya. Jadinya kastanya sop, kastanya nasi, sama kastanya es krim tuh sama gitu. Nggak ada yang lebih, wah es krim tuh sesuatu yang harus gue dapetin gitu. Tuh orang tua gue salah, berarti dulu gue McD digituin, gue jadi kayak dulu McD tuh kayak sekarang udah enggak sih. Karena cuman pas kecil kayak, kalau dikasih McD berarti aku pintar gitu. Iya kan, jadi mikirnya McD. Jadi lah seperti ini. Nah ini Kak, Raisa tulis surat menyentuh untuk Zelina di ulang tahun ke-5. Kalau capek dan kecewa, kembali ke mama ya nak. Oh iya benar. Gue inget banget nih waktu itu, ini lagi on the way ke pokoknya gue lagi ke LA pas bulan Februari. Terus biasa kan kalau ibu-ibu kalau lagi di rumah itu kayak aduh kapan ya gue punya me time, begitu naik pesawat mau pergi jauh dari keluarga nangis. Biasa tuh. Video anak, ngeliatin foto anak, dan akhirnya gue nulis surat ini pas lagi di pesawat sambil nangis-nangis kayak apa sih nggak jelas. Itu ibu-ibu biasa Kak, biasa. Gitu kan. Ya salah satu yang gue tulis itu, kalau capek dan kecewa kembali ke mama ya. Nah maksudnya kadang-kadang kita kan anak tuh suka takut gitu loh sama orang tua, kayak kalau gue kasih tau nyokap gue ntar judge, ntar gue malah dimarahin apa segala. Nah gue tuh pengennya dia nggak ngerasa kayak gitu ke gue. Jadi kalau ada suatu kesalahan parah yang dia lakukan, kalau ada sesuatu kekecewaan besar yang dia alami, instead of nutup-nutupin dari gue, larinya justru ke gue. Jadi makanya respect sama orang tua bukan takut. Karena mesti kita takut sama orang tua kan. Iya, takut nggak boleh seperti itu. Kalau kita jatuh aja, gimana sih jatuh? Kok jatuh? Kan lagi luka. Kenapa malah dimarahin? Dirawat dulu. Tapi banyak kita juga sih ibu yang kayak ngambil kayak, kenapa jatuh? Tapi dirawat cuman kayak, iya. Lucu. Ini kita ke kata netizen Kak. Silahkan. Oke, kata netizen. Takut deh ya. Agus Salim 17. Ini full dokumenter atau ada performance Raisanya? Seriously asking. Ini film dokumenter tapi akan ada bonus. Full video performance juga pasti GBK. Gitu aman. Ya. Lanjut. Gak bisa bayangin kalau Raisa lagi marah banget sambil ngomel-ngomel terus ngumpat, pasti merdu banget ya guys. Bentar. Iya gak? Aku gak pernah ngomel-ngomel apa mengumpat sih. Mesti kalau pernah kali ya? Pernah gak? Terus kalau marah kayak, hey, kan nggak mungkin dong, aneh juga. Cringe nggak? Iya makanya. Kita kayak gitu. Kamu jangan so tau ya Alma. Al Maulana. Al Maulana, aku kalau marah-marah jarang sih, aku marah lebih dipendam aja. Ya mungkin di dalam hatiku berkecamuk. Kita lihat lagi. Kayaknya kenapa film dokumenternya nggak dikasih judul Raisa Andriana pemeran utama, lebih mewakili secara personal dan lebih powerful. Sebenarnya ini jadi salah satu pilihan kita juga pemeran utama, tapi itu udah pernah kita pakai di konser sebelumnya tahun 2015. Jadi nanti sama gitu, jadi nggak mau ganti nama. Sama. Terus kedua, judul Harta Tahta Raisa ini juga menurut gue kayak internal joke gitu loh antara Yoraisa sama aku, karena itu dari dulu tuh udah jadi bercandaan mereka. Terus kalau gue konser juga selalu ada yang nulis pasti. Atau enggak bikin sign gitu Harta Tahta Raisa, kayak itu udah jadi internal joke aja. Dan juga sempat dikasih kan gue juga sempat nggak pengen judulnya ini ya, kayak lagi-lagi cringe gak sih gitu. Tapi Kang Soleh sama Mas Dipa dari Imaginary bilang, lo bayangin deh ya, film ini isinya apa coba? Harta lo, yaitu tim lo, keluarga, support system, dan lain-lain. Yang membuat lo jadi punya tahta, yaitu ya penyanyi, solo wanita yang di GBK, dan lain-lain. Dan Raisa ya tentang lo sehari-hari. Oh,
Bagus Bisa juga, juga dipanjanginnya bagus. Nggak Tenang, kepikiran. ternyata filmnya tentang itu masuk judulnya. Jadi ya udahlah. Di Harta Tahta Raisa. Dan lebih catchy juga. Lebih kecil. Lanjut Kak. Ratu galaunya Indonesia never fails. Wow. Lagu-lagunya selalu relate sama cerita hidup semua orang. Congrats Kak Yaya, lahiran single baru lagi, love this song so much. Ini di komen di lagu apa ya? Ipin. Oh iya. Bertahan atau pergi. Terima kasih loh Ipin. Aku sebenarnya nggak selalu niat untuk bikin galau lagi. Tapi kalau nggak galau ya nggak laku lagunya. Ya terpaksa keluarnya galau lagi kan? Nggak deh. Cuma lika-liku galau tuh lebih beragam gitu loh. Kayak bisa galau karena A, B, C, D sampai Z gitu. Kalau happy ya happy aja. gitu aja happy. Setuju sih, karena juga nggak tahu emang generasi sekarang tuh suka sedih gitu loh. Gabrut kan. Galau brutal itu. Makanya dikasih lagu lo makin kayak yes, kasih aku kesedihan gitu. Kelarin seneng air mereka. mata gue biar bisa bikin konten. Itu dia. Gitu. Loh, jadi bikin konten. Lanjut. Cakep bener. Jadi kapan konser 360 derajat Kak Yaya kesi kata Geno. Tadinya mau tahun ini, tapi tahun depan kali ya. Film dulu aja tahun ini berarti. Film dulu aja tahun ini. Tahun ini aku pasti bakalan ada some sort of konser ataupun showcase sih, karena aku tiap tahun pengen ngadain sesuatu yang proyekan gitulah. Soalnya kalau enggak kayak nyanyi itu kayak pergi ke kantor aja gitu loh, kayak udah sesuatu yang hari-hari gitu. Cuma kalau kita ada project, ada sesuatu yang dipikirin lagi tuh kayak jauh lebih menarik. Tapi lebih suka berarti bikin showcase atau bikin kayak konser event itu mini konser sendiri dibandingin main di festival dong Kak? Iya pastilah. Soalnya ini punya gue gitu. Iya ini apapun kayak from scratch gitu. Termasuk layout panggungnya apa segala macam. Kalau festival tuh kita ikut doang. Iya, biasanya kita ngikut, terus tuh biasanya dikasih waktunya juga sekitar 45 menit, nggak nyampe sejam bahkan. Jadi lagu-lagunya tuh bener-bener harus dipadetin banget. Terus tapi kalau festival tuh ya yang seru penontonnya, terus line up-nya, terus juga pasti kita nyanyiin semua greatest hits doang gitu. Jadi nggak ada banyak kesempatan untuk ngulik-ngulik lagu yang jadi soalnya kan kalau festival aku pengennya orang-orang cuma have a good time aja gitu. Kalau festival singelong ya Kak. Benar. Kalau festival tuh it's not about me, it's about you. Kalau konser a little bit about me. Karena ada Sims-nya lagi di situ bikin panggung lagi. Benar. Jadi tahun depan Kak? Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan guys. Tapi nggak tahu ya 360 apa. Min, Kak Raisa liquid blushnya pakai shade apa aja ya? Oh Min. Kalau ini kebetulan baru launching shade baru sih. Oh iya. Ini judulnya I'm Amused nama shade. I'm Amused ya, teman-teman ya. I'm Amused. Sendiri. Nah, terakhir nih. Ini agak bodoh sih, tapi nggak apa-apa. Kak, 6690 ini apa Kak? Silakan Kak. Masih ada yang nanya 1 minggu yang lalu Kak. Masih ada yang nanya. Ini 1 minggu yang lalu? Satu one week. Bukan 14 tahun lalu. Tidak, ya? makanya. Oke. 6690 itu adalah tanggal lahir aku, yaitu 6 Juni 1990. Stop nanya lagi ya. Udah kali ya. Iya, udah kayak cukup kali ya. Ini kalau tulisannya 14Y, oke. Ya Gitu. apa? Kalau one way? One way tuh seminggu lalu masih nanya. Kamu. Oke, terima kasih Kak Yaya.